Halo semuanya teman-teman, selamat datang di acara apa Ul? Itu talk show. Talk show yang semoga bisa menjadi talk show kesayangan kalian semua di rumah. Betul, menemani hari kalian nih. Nah, karena ini episode pertama kita nih Ul, pasti penonton-penonton semua Mau kenalan dulu. tuh pasti belum tahu kita siapa nih. Yaudah Iya. kita kenalan dulu. Halo, nama gua Muhammad Lintang. Nama aku Aulia. Jadi kita berdua bakalan jadi host kalian selama 30 menit ke depan. Betul. Dan berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber kita yang asik-asik. Nah, untuk episode pertama kita ini, kita temanya apa nih, Ul? Wah, ini sih beda ya dari biasanya. Kita bakal bahas tentang olahraga nih. Wih, olahraga. Berarti episode 1 langsung yang sporty-sporty gitu ya, Ul? Ya, biar lebih semangat gitu. Tuh, Ul. Olahraga apa tuh, Ul? Kita tuh dari namanya flag football. flag football. Gue baru dengar tuh flag football. Olahraga apaan tuh? Nah, itu tuh sekilas mirip kayak American football, tapi versi lebih safety. American football kan tapi yang tabrak-tabrakan, banting-bantingan gitu, Ul. Kok bisa lebih safety ya? Karena mereka ada teknik sendirinya nih. Oh. Kenapa dia lebih safety? Berarti emang ada teknik khusus ya kenapa dia bisa lebih safety ya. Tapi gue penasaran dah cara mainnya gimana. Ada cuplikannya nggak sih, Ul? Pasti ada dong. Ada ya? Ada. Berarti udah nyiapin nih. Kita udah nyiapin Pasti, cuplikannya. Udah. pasti. Langsung aja kita lihat cuplikan flag footballnya nih. Ini dia. Kamu sama yang lain. Awalnya ku cuma cobain, tapi ku ketagihan. Ku bilang amin sampai ke pelamin. Jangan disamain sama mantan bajingan. Ulang lagi, ku cari yang lain. 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 Nah, itu dia cuplikannya nih, Ul. Kelihatannya seru banget ya. Ya seru. Tapi kok aku kayak liat kamu sih di situ. Kamu main juga ya? Enggak, belum pernah. Gue belum pernah main itu. Bukan gue itu, saudara jauh gue itu kayaknya tuh. Mirip Enggak, itu kembaran. kembaran. Gue belum pernah main kok. Iya, iya. Santai aja. Nah, jadi berarti narasumber kita dari olahraga tersebut dong, Ul. Pasti dong. Berarti kita bisa bertanya-tanya yang lebih dalam karena gue penasaran juga nih tentang flag football nih. Sama nih, aku juga penasaran. Pasti kalian juga penasaran kan? Betul. Flag football kayak apa? Ya udah, langsung saja kita ke bintang tamunya nih, Ul. Bintang tamunya kita dari mana nih? Dari Diponegoro Flag Football. Langsung aja kita ngobrol. Oke, jadi kita sudah bersama Mas-mas dari Diponegoro Flag Football. Bisa say hi dulu ke kamera, Mas? Hai. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab Q&A, asik. Kita mau tanya-tanya dulu nih Boleh. tentang data diri kalian. Perkenalan dulu. Boleh, silakan langsung perkenalan. Aku dulu ya, nama aku Marshall. Nama aku Bima. Asalnya dari mana nih? Kalau aku sendiri dari Bekasi. Kalau aku sendiri asalnya asli Semarang. Dari Bekasi juga, Mas? Bekasi, Mas. Bekasi juga. Bekasi mana nah? Oh, aku timur. Iya, Rawalumbu bener. Bener tuh di situ tuh rumah gua tuh. Yang satunya asli Semarang Asli berarti. Semarang, akal sih Mas. Akam sih. Iya, Mantap, dari mantap. kecil sampai gede di sini. Agak bosen tuh. Bosen sih. Cuman Ya udah. Semuanya berhubungan dengan Semarang ya. Iya. Kalau masalah mau punya cewek Semarang, mau nggak? aduh. Ntar dulu lah lihat. Lihat situasi dan kondisi Iya. dulu. Ya udah. Belum tahu nih jodohnya siapa nih. Mungkin barangkali Bisa langsung hubungi Instagramnya atau nomor WA-nya mungkin ya. Ya udah, berarti ini dua-duanya dari universitas sebelah nih di Diponegoro. Oh enggak, kalau aku Undi. Oh, ini Undi. kalau aku dari Polines. Wih, Iya. orang sini juga tuh. Iya. Dari gede sampai kecil di sini semua. Sampai kecil di Polines.
Waduh, mantap, SD mantap. sampai sekarang Semarang terus. Kayak bosen banget Cinta- berarti ya. cinta Udah, Semarang. Semarang, Bay. I love Semarang banget. I love Semarang. Love dulu. Love dulu buat Semarang. Ya udah, karena kita udah kenal nih, udah kenal sama Mas Marsyal sama Mas Bima. Langsung aja Ul, kita tanya-tanya deh tentang flag football. Buat Mas Marshall sama Mas Bima, kalau boleh tahu nih, awalnya kalian kenal flag football itu dari mana? Dari teman, sosmed, atau iseng-iseng coba aja? Oke, aku dulu ya. Kalau aku sendiri tuh kenal flag football awalnya dari SMA karena kebetulan juga SMA aku tuh ada ekskulnya dan dikenalin juga sama abangku sendiri. Dari situ muncullah keinginan untuk main flag football sampai di kuliah saat ini di Semarang. Kalau dari aku sendiri awalnya taunya dari sosial media. Ya awalnya suka football, terus kepo-kepo. Awalnya saya basket, terus transisi ke flag. Pengen yang beda gitu. Iya pengen yang beda. Alhamdulillah kalau di Semarang ada di DFS sendiri. Kalau Mas Marsyal dari SMA, kalau boleh tahu SMA-nya di mana tuh dulu? Nah, kalau yang belum tahu tuh SMA aku namanya SMA 2, biasa dikenal sama etnis. Dari SMA 2 guys. SMA 2, SMA 2. SMA 2. Kalian kalau misalnya nggak tahu SMA 2 itu kalau di Bekasi itu SMA unggulan istilahnya. Bagus pokoknya. Bagus. Lanjut apa ya? Sal? Hah? Saya- Bagus pokoknya. Bagus. Kalau di Semarang apa nih? ada SMA yang unggulan juga? Ada banyak 3, 1. Cuman saya enggak. Masnya dari mana? Saya dari SMK Oh. saya. SMK mana? Bisa dipromosiin. SMK 4 Semarang. Bagus SMK-nya. Alhamdulillah. Kemarin yang SNBP banyak Guys, keren. mantap. Langsung kalian join SMK 4. SMK 4 bagus. Semarang keren. Semarang hebat. Semarang hebat. Betul, Semarang hebat. Semarang hebat. Langsung pertanyaan selanjutnya, Ul. Sebenarnya sejarah flag football itu gimana sih kok bisa ada dan sekarang sedikit berkembang gitu? Coba aku jelasin ya, kalau flag football sendiri itu kan peranakannya dari American football itu sendiri, cuma dibikin lebih safety. Nah, munculnya tuh karena keinginan orang-orang untuk bermain American football tapi yang minim cedera. Setelah flag football, dan di Indonesia sendiri itu juga udah dari sekitar tahun 2000-an itu udah mulai tenar lah, udah mulai ada asosiasinya, dan sempat namanya IFA, Indonesian Flag Football Association, berubah jadi AFI, American Football AFI, American Flag Football Indonesia itu juga tuh, dan sampai sekarang sampai menyebar luas di seluruh Indonesia. Jadi tiap daerah ada ya. Ada. Di Semarang sendiri berarti udah ada nih. Dan kalau nggak salah nih aku dengar-dengar dari web juga flag football itu kalau dulu tentara Amerika pengen, kan di sana hobinya Oh. American football ya. Iya, iya. Jadi untuk mengurangi cedera mereka safety-nya lebih ke flag Oh, football. berarti itu bawaan tentara-tentara Amerika yang pengen main football tapi dia Iya. juga pengen perang biar nggak cedera sebelum perang. Pengen main football pakainya itu. Baca dari web sih tadi. Oh, Dapat info beneran. Riset dulu kita. harus guys. Kalau kalian tuh mau diurusan riset dulu. Jangan asal ceplos-ceplos aja. Betul, betul. Ntar Valid jatuhnya nih, valid. fitnah. Nah, terus dari sekian banyak olahraga yang ada, kenapa kalian akhirnya milih flag football? Dari aku dulu ya. Awalnya aku ya tadi dari basket dulu, kemudian transisi ke flag football karena anaknya memang suka olahraga awalnya. Wih, anak dari olahraga banget. Iya suka Ngerti banget ya. riset-riset juga olahraga di Semarang tuh kira-kira apa aja sih yang seru. Ya awalnya suka kompetisi lah, kompetisi. Kok ternyata dilihat dari TikTok tuh ada tuh DFF punya TikToknya juga, gamenya seru, akhirnya kontak lah, kita dem-deman, akhirnya bisa join latihan sampai sekarang. Kalau aku sendiri tuh juga tadi yang kayak aku bilang, awal tahunnya kan dari SMA nih. Terus dari kecil juga nyoba beberapa olahraga, cuma belum ada yang cocok, sampai di SMA nyoba flag football cocok ternyata gitu. Berarti Akhirnya enjoy sampai sekarang. Enjoy banget sampai sekarang. Jatuh cinta ya. itu cinta banget. Jadi semua ini masalah kecocokan guys, makanya kalian bisa jatuh cinta. Jadi kalau misalnya mau jatuh cinta harus Cocok tuh. Ngomong-ngomong, kalau di permainan sendiri tuh ada nggak sih teknik-teknik khususnya buat main biar makin bagus gitu, makin seru gitu? Coba ya aku jatuh. Nah, jadi kalau tekniknya sendiri itu tuh kita beda-beda kan. Kalau misalnya bola, kalau permain bola biasa ya udah rata-rata harus bisa nendang, harus bisa lari gitu kan, shoot. Kalau kita tuh ada yang harus bisa lempar, ada yang harus bisa nangkep.
Jadi dibagi masing-masing dikasih porsinya. Kalau yang ngelempar namanya quarterback, mereka harus kuat di armnya. Terus kalau receiver juga harus bisa lari cepat. Sedangkan kalau defense itu tuh harus bisa narik flag atau intercept atau block gitulah teknik seperti itu ya. Fun fact-nya kalau misalnya di game nih di FF quarterback itu sebagai otaknya lah, dia merencanakan rute untuk bagaimana Oh. receiver itu bisa nangkep bolanya secara enak gitu. Dia Berarti nemuin spot-spot yang free lah ibaratnya dari defender gitu. berarti komandannya ya kalau quarterback itu jadi komandannya ya. Tuh. Terus kalau misal nih aku baru banget mau coba. Nah, iya tuh Mas, kalau misalnya kita sebagai orang awam nih, wah olahraga baru nih kayak seru. Tuh apa aja Apa tuh yang yang harus dilakuin? apa yang harus dilakuin? Pertama kita tuh selalu open ya buat teman-teman yang masih pemula karena kita juga ada komunitasnya sendiri dan cara-caranya ya udah kita selalu ngasih latihan basic, kita mulai dari latihan basic, latihan cara menangkapnya gimana, cara ngelempar gimana, terus teknik lari juga ada. Berarti semuanya udah diajarin dulu lah ya sebelum kalian, makanya yang pemula-pemula kalian pengen ikut flag football tuh kalian pasti diajarin dulu, tenang saja gitu. Jangan malu-malu guys. Join aja itu. Asik banget. Kayaknya tadi ngeliat videonya asik kok. Asik. Nanti saya join. Dari banyaknya pilihan olahraga di luar sana, kenapa tetap pilih flag football sebagai olahraga yang kalian tekuni? Kenapa milih ya? Karena yang tadi udah aku bilang karena udah cocok itu tuh, udah enjoy buat mainnya. Santai banget. Iya, dan ngerasa pas aja main ini. Dari SMA terus lanjut ke kuliah, makin seru nih karena ternyata ada nih, kita ada kompetisinya, ada kompetisi nasional, gak cuma latihan-latihan, sparring-sparring biasa, tapi ada kejuaraannya. Itu yang bikin adrenalin makin ini ya, makin tinggi, makin pengen nih buat jadi juara gitu. Tapi juga pengen explore ya olahraga lain gitu. Pengen sih karena flag football sendiri juga tanpa kita punya basic olahraga lain juga agak kurang ya. Betul. Kalau kita punya basic basket segala macam, agak lumayan lah, basic lari apalagi. Iya. Kalau dari aku sih karena aku dulunya basket juga, sering ikut komunitas di Semarang juga, dan kebetulan sekarang lagi menekuni flag football juga. Seru sih komunitasnya, banyak juga, nggak cuma dari Semarang, kita juga sempat main ke Jogja kan. Iya. Ya, ada yang dari SMA, ada yang udah kerja, ada yang kuliah. Jadi komunitasnya rame, seru, orang-orangnya juga enak. Jadi mungkin sampai sekarang enjoy lah buat ngelakuinnya. Kayak punya relasi. Iya, terus Selain itu yang dicari. selain kalian berolahraga juga bisa dapat relasi-relasi buat masuk-masuk ke ini Bisa, orang dalam Ya, Riat udah kerja guys. Intinya merangkul lah. intinya saling merangkul. Ini dari komunitas entah di luar Semarang, di Semarang kita ngerangkul semua. Yang betul. Enjoy sih main. Wah, ternyata menarik sekali ya tentang flag football ini, dari teknik-teknik dan kayak cerita-cerita mereka gimana kok sampai suka gitu. Nah, setelah ini kita bakal bahas flag football dari sisi komunitasnya, gimana perkembangannya dan lain-lainnya, terutama untuk di Penegoro flag football ini yang di Semarang. Tapi sebelum itu kita ada yang mau lewat dulu nih. Kita ada iklan dulu. Jadi kita akan lanjutkan obrolan kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Mas, latte 1. Oke. Ingat kopi, ingat solusi.
Bakteri adalah penyebab bau mulutmu. Gunakan Close Up dengan zinc antibakterial untuk 18 jam menyegarkan dan atasi nafas bau bakteri. Nafas segar lebih dekat. Close Up 18 jam menyegarkan. Oke, kembali lagi di Itu Talk Show. Jadi kita akan lanjutin perbincangan kita tentang flag football ini, di mana kita akan membahas dari segi komunitasnya flag football di Semarang ini nih. Ya udah, bener banget ya udah. Iya, betul. Jadi langsung aja kita tanya-tanya lagi ke Mas Bima dan Mas Martial. Langsung tanyain Ul, sikat Ul. Nah, sekarang aku mau tanya tentang komunitasnya nih. Boleh dong ceritain awal mula terbentuknya Diponegoro Flag Football itu gimana? Terus siapa yang pertama kali punya idenya bikin komunitas itu? Oke, aku jelasin kalau misal awal bermulanya dibentuknya Diponegoro Flag Football itu kan berawal dari komunitas di Semarang Flag Football. Habis itu nyebarlah, ada yang di Undip, ada yang di Udinus, Polius juga ada, dan dibentuklah Diponegoro Flag Football oleh mahasiswa Undip itu sendiri. Itu dibentuknya kalau salah sekitar tahun 2009. Sudah lama juga berarti ya Mas ya. Dan sampai sekarang masih berlanjut. Bertahun-tahun tuh selalu ada kompetisi, selalu ada kompetisi. Sambanyo. Tapi kalau khusus Semarang sendiri ada? Ya, dan kalau buat Semarang sendiri tuh ada AASI Semarang loh. Itu asosiasi yang ada di Semarang, dan itu yang mewadahi sekota Semarang dari SMA, anak kuliah juga ada gitu. Sampai alumni juga ada. Nah, kalau Semarang sendiri tuh sebenarnya udah banyak belum sih yang main flag football atau makin jarang gitu? Nah, kalau dari aku nih, Semarang tuh sebenarnya banyak yang main. Mantan kita dari masa transisi nih, sebelumnya ada COVID atau apa, mungkin kita lebih kita tambahin lagi buat yang di Semarang. Jadi sebenarnya banyak. Kemarin kita terakhir juga ada kompetisi internal, kita main game sendiri, itu banyak yang ngikutin. Kalau dari awalnya itu emang kita lebih susah ya dari orang, karena kita juga setelah COVID sempat stop sih emang, karena susah juga kan bermain di luar. Nah, terus setelah COVID ini mulai dari tahun 2024 kita mulai berlanjut sustain sampai sekarang, dan sekarang juga lagi berkembang nih. Kita selalu kita oprek, selalu kita promosiin. Kalau misalnya kita lagi latihan di Undip, kadang kita ngajak orang main juga ya, gitu sih. Dan ya sudah cukup ramai lah, lumayan lah. Buat perempuan sendiri gimana? Di tempat Nah, kalau untuk perempuan sendiri di Semarang kebetulan belum ada ya, sebenarnya. Tapi untuk di kota-kota lain tuh udah banyak. Jadi Jogja, Surabaya, di Jakarta terutama. Kalau sekarang pusatnya mungkin di Jakarta ya. Itu yang paling rame Jakarta tuh, rame Ya, banget. banyak banget. Mereka yang udah buat ini sendiri, kompetisi sendiri. Dan namanya Arasa kalau Women misalnya. Flag Football. Jadi biasanya tuh kalau Women Flag Football tuh adanya di Jakarta, Bandung, Jogja. Nah itu belum ya? belum. Dan ada kompetisinya sendiri juga tuh buat cewek khusus. Cuma kalau di Semarang sendiri gimana? Tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk kalau di ujung kita nih, karena kita akan selalu ngajarin lah apa komunitas Flag Football. Tetap open dengan Selanjutnya. Nah, tuh mungkin kamu mau ikut Ul nih, ikut latihan, dia lempar-lempar. Teman-teman yang lagi nonton kalau misalnya Kalau enggak, cewek masih malu-malu, bisa kok Den. kalau enggak Mas dan Mbak kru yang di belakang juga itu yang rame-rame, kalau misalnya mau nonton boleh kalian ikut main. Ada di Instagram kita juga DMF. Bisa kontak-kontakan guys. Kalau misalnya ngajak orang baru tuh biasanya susah nggak sih biar tertarik gitu, dan juga reaksi pertama kali mereka pas tahu flag football tuh gimana? Apa sih ya flag football sih gitu kan, kalau ditanya orang apa paling mereka tahu tuh rugby gitu. Sedangkan kalau flag football sendiri tuh masih sangat awam lah di kehidupan di Indonesia sendiri ya, karena bingung ini bola kok lonco kayak keluaran bolanya kan, terus mainnya gimana, lemparnya gimana, belum tahu tuh. Jadi ya kita selalu
memberikan edukasi lah, entah itu dari Instagram, TikTok, biasanya kita sering bikin-bikin video-video ini bola. Kalau misalnya ada orang yang baru join juga kita kasih tahu bola efektif kayak gini, terus kita mainan sistemnya gini, lempar gini, nangkapnya gini. Kita juga ngasih tutorial beberapa drill yang mungkin dipakai waktu game. Ya, jadi kita mengedukasinya bukan apa ya, secara langsung juga, tapi di sosial media kita ngajarin juga lah ibaratnya ya. Gitu, mereka harus tertarik. Iya. Jadi buat teman-teman yang masih malu-malu atau mungkin mereka masih bingung gimana cara mainnya, nah kita dari media sosial bisa dijelaskan. Tuh berarti emang sekarang ini kalian istilahnya kayak buat edukasi orang-orang tentang flag football itu melalui media sosial gitu ya. Apa mungkin next time kalian mau mencoba buat mengedukasi bikin sebuah acara khusus gitu yang bisa didatangi orang-orang umum kayak ngejelasin flag football tuh gimana, flag football tuh ada apa aja di flag football mungkin entah suatu saat flag football bisa menghasilkan uang kayak atlet-atlet sepak bola atau basket sekarang gitu ya. Nah, cara edukasi kita juga biasanya lewat, kalau di kampus sendiri itu ada UKM Expo, terus kalau lewat IG gitu lah, karena kita selalu untuk mengedukasi, karena itu juga buat biar kita bisa rame juga kan. Mungkin kita bisa kolaborasi dari beberapa organisasi di kampus. Kebetulan kami juga ini ya berkolaborasi dengan Sport Polines, dengan biar kita juga dapat ini ya anggota yang lebih banyak, mungkin terbentuk komunitas yang kuat dari Semarang juga. Kalau ngomongin level yang lebih tinggi nih, tim nasionalnya tuh ada nggak sih di Indonesia? Timnas sendiri tuh ada, sama kayak bola-bola gitu ya, anak dan minannya. Flag football sendiri tuh juga ada timnasnya. Dan timnas itu bukan cuma untuk di Indonesia aja ya, karena itu juga ada kompetisi internasionalnya. Terakhir tuh di Cina itu timnas kita berangkat, dan timnas putranya itu peringkat 4 di Asia. Terus untuk perempuannya kalau nggak salah 5 atau 6 ya. Nah, itu dari banyak negara. Oh, internasional ya? Ya dari skala internasional. Ngalahin Korea, terus ngalahin Singapura juga di quarter, terus tapi terakhir kalah di semifinal lawan Thailand. Sebenarnya Indonesia tuh jago guys, cuman belum terkenal aja. Belum Butuh banyak. dukungan pemerintah nggak? Iya, iya. Jadi sekali lagi dukungan pemerintah sangat Notice lah. Pak Erik, Pak Erick Thohir. Nah, jadi Bisa lah. flag football sendiri kan olahraga yang lagi berkembang ya. Cuma ya, di sisi lain tuh timnas kita tuh emang lagi OP-OP-nya nih. lagi power banget lah. Harus itu juga butuh dukungan Iya, dari pelosok-pelosok lah, mulai dari kota-kota. Kalau bisa ya kita bisa membangun komunitas baru gitu di setiap. dibersamai untuk meningkatkan lagi itu komunitasnya. Dengar-dengar di Bali juga sekarang lagi hype banget. Iya. Terakhir juga nanti Bali tuh mau ngadain turnamen internasional juga, cuma bukan timnas tapi Umum ya gitu. jadi nanti ada klub dari masing-masing negara. Berarti kayak Dari ini banyak negara lah. kalau bola kayak AFC. Bener. Iya. AFC. AFC, UCL lah, UCL ya, kalau UCL gitu. Itu tuh dari banyak negara ngasih klub-klubnya turunin ke Bali nanti. Oh. Semarang ikut nggak lomba di Bali? Semarang belum ya. Betul ya. Wah, cuma kalau Doain kita guys. ya Doain. doain. Cuma kalau Semarang sendiri ikutnya kita di Merdeka Bowl, itu turnamen nasional antar kota gitu. Bisa aja Semarang tapi atas nama klub gitu. Oh, atas nama Semarang ya. Iya. Tadi kan udah ngomongin kompetisi Nona. Pas banget nih Ul, kan pertanyaan kita tuh kayak ada nggak sih kompetisi-kompetisi tentang flag football ini, kayak entah kompetisi dari Semarang sendiri, kompetisi senasional, internasional, atau bahkan yang udah Piala Dunia lah istilahnya gitu. Ada nggak sih flag football? Kalau Apakah sudah banyak atau belum banyak gitu? banget. Banyak. Kompetisinya itu mulai dari terendah tuh NHSC yang sekarang tuh lagi berlangsung, itu pertandingan antara SMA di seluruh Indonesia. Itu disatuin sekarang lagi di Blitar mereka. Jadi semangat nih buat yang lagi waktu. Terus tingkat selanjutnya itu College Bowl, itu antar kampus di Indonesia. Setelah itu Merdeka Bowl, baru setelah itu internasional. Dan internasionalnya tuh puncaknya nanti ada di Olimpik
Amerika ya. Wow. Jadi Yes. target asosiasi kita juga lumayan besar nih karena untuk membawa atlet-atletnya ke Amerika nanti. Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak potensi-potensi ya, Syal. Banyak banget. Banyak banget. Kita punya atlet-atlet mungkin dari cabur-cabur lain juga sebenarnya overpower juga ya kalau Indonesia keren sih kalau yang Keren, olahraga ya, keren. gitu. Cuman kurang. Cuman kurang support dari Support pemerintah ya. aja nih. Makanya tolong Pak Erick Thohir. Jangan cuman sepak bola doang Anda, yang lain juga dong di ini. Dan yang bikin kaget juga tuh di Papua. Papua juga ada. Papua Papua. Bengals. Iya. Wow. Baru Udah klub di notice banget ya. kurang lah. Cuma mereka lagi berkembang juga. Oh, sama lah Iya. kayak di sini ya. sebenarnya jago-jago juga ya. Potensinya bagus banget itu. Keren-keren. Gokil gokil. Berarti flag football ini udah cukup berkembang ya di Ya. seluruh Indonesia ya. Nah, menurut kalian pribadi tuh flag football ini punya potensi buat berkembang nggak se-Indonesia, kayak lebih terkenal lagi, lebih banyak yang mau join lagi kayak gitu. Kalau menurut aku pribadi sih bisa banget karena ini permainan apa ya? Ya mungkin kalau misalnya kita dari kecil diajarinya futsal atau sepak Basket. bola atau basket, ya sebenarnya sama gamenya. Cukup menantang, membangun adrenalin juga, komunitasnya baik. Untuk ke depan beberapa tahun ke depan bisa sih menurutku Bisa. dengan mungkin pendampingan dari pusat, dari Pemerintah. harian gitu. Ya contoh di Jawa sekarang kan banyak banget klub-klub yang udah hype lah. Apalagi tadi yang sudah disebutin sama Marcel juga, kita udah go internasional, nasional, itu kita punya banyak banget potensi. Nah itu untuk ke depan insya Allah bisa lah ya berkembang ya saya. Dengan saat ini juga ya kita lagi berkembang ya. Kita lagi bukan cuma di Semarang, kita lagi nyoba-nyoba juga di sekitar Semarang. Jadi ya sekitar Semarang kalau mau latihan bisa join kita. Situ sekaliannya. Kalau mau join kemana nih hubungnya? Iya, kalau mau join. Kalau mau join kita tuh punya media sosial, Instagram, TikTok, bisa tuh DM ke kita, sama di sana juga ada link Google Form, itu bisa langsung join ke grup kita. Ini udah open recruitment lagi. Sudah kita open selalu. Oh. Cuma kalau umumnya kita open di saat mahasiswa baru masuk ya, maba-maba. Biasanya kita kan ada UKM Expo, kita nanti. Kenalin lagi. Iya benar. Men kita kalau mau latihan datang aja ya, pasti ada info ya. Datang aja. Biasanya kita latihan juga seringnya Stadion Undip, cuma kadang juga di Polines gitu. Oh ya buat teman-teman yang mungkin bingung mau nyarinya di mana atau mungkin pengumumannya dari mana, pertama dari Instagram tuh juga ada. Kemudian kita juga punya Reclub DFF itu selalu ngumumin dari Reclub juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pakai Reclub sekarang kan, kalau dilihat dari Reclub kan banyak tuh yang tenis, padel. Oh, pedal iya. Ya, dari dulu kita udah pakai Reclub. Oh, udah ada Ya, jadi teman-teman bisa nyari dari sana juga. baju buat ada bebas gitu. Kalau kriterianya itu biasanya kalau dulu tuh di Indonesia masih sistemnya 88 ya. 88 tuh masih ada yang tabrak-tabrakan lah. Itu bajunya masih kayak baju normal aja, Tebal-tebal. ya, masih segini, masih baju normal. Sedangkan kalau sekarang 55 rata-rata tuh udah pada yang kayak basket. Biasa. Dia biasa gitu. Jersey biasa. Kayak sana udah Bebas. Keren-keren lu guys. Kalian coba search aja deh. Iya. sama yang diperluin juga flag. Bendera ya. Bendera tuh ada di pinggang nanti. Itu ada khusus nggak bendera apa gitu atau? Ada khususnya, khusus Oh. buat flag football ada. Panjang gini lah. Tapi kalau latihan nyediain ya di Selalu kita nyediain selalu. Buat yang mau latihan tuh selalu ada lah. Wis, berarti Oh, datang oh. tinggal bawa sepatu olahraga, Bawa minum, diri. bawa diri doang. Iya, tinggal latihan bola juga udah disediain ya. Iya, selalu disediain. Apapun kalian kalau mau misalnya pakai sepatu olahraga, futsal, buat lari bisa juga ya Sel ya. Masih bisa. Oh, berarti bebas ya sepatunya ya? Bebas aja. Bebas. Diwajibin buat sepatu yang ada poolnya. Cuma kalau emang belum punya nggak apa-apa. Untuk menghindari cedera. Ya. Oh, meminimnya ya. Iya. Kita juga biasanya kalau misalnya ada receiver itu juga biasanya pakai glove-nya juga keren ya. Jadi Jadi makin tuh bentuknya karet lah. Sini karet tuh buat bikin grip bola makin kencang. jadi makin penasaran nih gua Ul buat nyoba flag football ini. Sama nih, aku juga pengen join tiba-tiba. Wih, Join lah, boleh. Nah, nggak kerasa ya teman-teman. Waduh. Dari tadi kita udah ngobrol banyak soal Obrolannya flag football dari sisi dari olahraga gimana, terus komunitasnya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang gak kalah seru nih. Apa tuh, Tang? wah, jadi kita udah mau di penghujung acara ya Ul ya. Berarti kita udah harus berganti segmen. Jadi kita punya segmen yang cukup berbeda dari acara-acara kelompok lain tuh ya.
karena mereka cuman inspiratif people-nya satu, kita 2 kali inspiratif people. Yang satu Iya. bintang tamu kita, yang satu ada lagi nih inspiratif Kita people. pilih. Kalian penasaran nggak sama inspiratif people? Penasaran banget ya? Penasaran. Jadi karena tema hari ini olahraga, pasti inspiratif people kita tuh dari bidang olahraga juga dong. Erick Thohir nih. Bukan. Pasti. Oh, bukan. Jangan dong kalau itu bahaya dong. Kalau Erick Thohir. Jangan. Tuh. Jadi dari cabang olahraganya tuh balap motor. Moto3, MotoGP, Jadi ada salah satu pembalap yang dari Indonesia, kebetulan asalnya dia dari Gunung Kidul, yaitu Veda Ega Pratama, yang kemarin itu dia dapat podium ketiga di seri Brazil Moto3 World Championship. Itu keren banget karena dia adalah orang Indonesia, orang Gunung Kidul. Itu sangat menginspirasi banget. Jadi dia apa istilahnya? Sangat menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang nih, Makanya itu dia udah bisa ngibarin bendera merah putih di kancah internasional. Wow. Yang itu juga sebuah sejarah buat pembalap Indonesia. Akhirnya ada yang ngibarin nih bendera Indonesia di podium Moto3 World Championship. Bangga ya dengan Indonesia ya. Bangga banget nih sama Indonesia karena mulai kesini tuh mulai banyak nih anak-anak muda, atlet-atlet yang mulai kelihatan di dunia gitu. Sama kemarin tuh seingat gue tuh ada juga tuh di SEA Games yang atlet skateboard. Oh, Ya kan itu juga tuh yang keren. mendapat medali emas, itu keren banget. Jadi Gen Z dan Gen Alpha mungkin mau ikutan ya. Sekarang itu kalian udah mulai membanggakan Indonesia. Keren banget pokoknya buat pemuda-pemuda Indonesia. Jadi kita harapkan pemuda Indonesia dan olahraga di Indonesia bisa berkembang makin pesat, bisa sampai ke Olimpiade, kita bisa ya nembus 10 besar. Itu udah sebuah prestasi yang gokil banget sih. betul. Semoga kedepannya olahraga Indonesia semakin berkembang ya. Amin. Terus atletnya juga semakin tambah keren-keren pasti ya. Oke. Ya, semoga kedepannya olahraga flag football ini semakin dikenali ya. Olahraga Juga football semakin juga. banyak generasi muda nih yang lanjutin perjuangannya. Amin. Nah, di segmen terakhir ini kita akan Ya, kalian mau apa namanya? Ngasih ini enggak buat apa informasi tentang flag football nggak ke penonton-penonton semua nih? Oke, buat teman-teman yang pengen lebih tahu tentang flag football, bisa bisa kepoin aja Instagram kita di Ponegoro FF, dan TikToknya juga di Ponegoro FF. Itu banyak video-video kita, dan banyak juga lomba-lomba yang udah pernah kita ikutin. Dan buat teman-teman juga, jangan malu-malu kalau mau join kita, join aja. Kita selalu open buat ngajarin teman-teman yang masih baru. Dan jangan lupa juga kita banyak kompetisi yang harus diikutin, dan itu sangat keren banget lah buat teman-teman ikutin, dan berpotensi juga buat kedepannya. Olahraga ini nggak cuma stop di situ aja ya, dan bisa sustain lah intinya. Oke. Ya kan? Iya. Nah, jadi begitu aja ya obrolan hangat kita hari ini mengenai flag football dan dunia olahraga di Indonesia. Jadi karena ini udah di akhir acara, langsung saja kita tutup acaranya aja. Sedih nggak sih kita udah harus berpisah dengan Kayaknya penonton. kurang panjang ini. Kurang panjang ya, harusnya udah 3 jam aja kasih gitu ya. Jam kan? Bisa gitu, tapi tidak bisa karena sudah waktunya sudah habis. Iya, sudah habis. Tuh krunya juga udah begini-begini, krunya di belakang ya. Durasi. Jadi sekian dari gua Lintang aku Aulia. dan Saya Bima. Saya Marshall. selamat sekian dari saya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah. Flag football. Jangan lupa join flag football. Join.